Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah tahu bahwa benda itu ada 3. Yang pertama, benda padat. Yang kedua, benda cair. Yang ketiga, gas. Oke, sekarang kalau air menurut kalian benda apa? Iya, betul. Air termasuk ke dalam benda cair. Tapi ternyata air itu bisa berubah loh menjadi benda padat ataupun benda gas. Bagaimana caranya ya? Nah, untuk hari ini Bu Fitria akan ajak kamu untuk mengetahui atau mencari tahu bagaimana caranya air yang awalnya termasuk benda cair bisa berubah menjadi benda gas. Yuk, ikutin Bu Fitria. Oke, sekarang Ibu Fitria di sini sudah punya air. Volume airnya itu sekitar 250 ml. Nah, apakah kamu pernah menyimpan air dalam wadah terbuka seperti ini? Kalau kamu pernah, coba deh cek setelah beberapa hari. Apakah volume airnya akan sama atau berkurang ya? Nah, sebenarnya jika kamu menyimpan air di tempat terbuka seperti ini selama beberapa hari, maka lama-kelamaan secara perlahan-lahan jumlah atau volume air di dalam gelasnya akan berkurang. Kenapa ya? Nah, coba kamu pikirkan. Nih, di ruangan kamu itu pasti ada lampu dan mungkin juga panasnya matahari menembus ke dalam rumah kalian. Nah, panas yang ada di sekitar gelas itu akan membuat air yang awalnya adalah benda cair lama-kelamaan karena mendapatkan panas akan berubah menjadi gas atau yang biasa kita sebut dengan uap air. Nah, ketika benda cair ini berubah menjadi gas, proses ini kita sebut sebagai penguapan. Nah, tadi kan Bu Fitria bilang kalau misalnya penguapan ini terjadinya bisa lama sekali, bisa sampai berhari-hari. Ada yang tahu bagaimana sih caranya untuk mempercepat proses penguapan ini? Oke, kita coba ya kegiatan berikutnya. Nah, sekarang di depan Bu Fitria sudah ada kompor dan panci. Kira-kira kita akan melakukan apa ya? Nah, kalau tadi penguapan itu airnya menjadi panas karena mendapatkan panas dari sekitarnya, misalnya dari lampu, bisa juga dari panas matahari yang menembus ke rumah kalian. Nah, sekarang kita akan coba cari tahu apa sih yang terjadi kalau misalkan airnya kita panaskan di atas api. Kita coba nyalakan dulu ya. Oke, setelah percobaan ketiga akhirnya berhasil. Nah, sekarang kita tuangkan air yang tadi. Nah, kalau kalian amati di sini di dasar pancinya Bu Fitria itu sudah mulai muncul gelembung-gelembung gas. Ya, hal ini disebabkan karena air lama-kelamaan mendapatkan panas yang cukup. Awalnya gelembung-gelembungnya itu kecil-kecil tapi banyak. Apakah setelah beberapa lama gelembungnya akan tetap kecil? Kita coba tunggu ya, apakah gelembung-gelembungnya akan tetap sekecil ini atau malah semakin menghilang atau justru gelembungnya akan semakin besar. Kalau kalian perhatikan, gelembung-gelembung ini lama-lama semakin bergerak-gerak ya.
Nah, kalau dilihat dari ukurannya, lama-kelamaan gelembungnya ini semakin lama semakin besar. Dan lihat pergerakan gelembung-gelembungnya. Gelembungnya bergeraknya semakin cepat. Nah, semakin cepat. Dan sebenarnya gelembungnya itu semakin besar-besar loh ukurannya. Nah, proses ini saat air dipanaskan menggunakan api, lalu timbul gelembung-gelembung udara yang makin lama semakin banyak dan ukurannya semakin besar. Ini disebut dengan mendidih. Jika sudah mendidih seperti ini, maka pada air akan timbul gelembung-gelembung gas dan akhirnya air ini pun akan berubah menjadi uap. Nah, coba kamu bandingkan dengan saat kamu menyimpan air di wadah terbuka. Kira-kira lebih cepat mana ya air berubah menjadi gas saat kamu diamkan di tempat terbuka atau saat kamu panaskan sampai mendidih seperti ini ya? Oke. Untuk tahu jawabannya, kamu bisa coba loh percobaan berikut ini. Oh, untuk tambahan juga, biasanya mendidih ini terjadi kalau suhu airnya mencapai 100 derajat Celcius. Wah, itu panas sekali ya. Namun, untuk proses penguapan itu bisa saja loh terjadi sesuai dengan panas atau dinginnya ruangan kamu. Kalau hari ini suhu atau panasnya rumah Ibu Fitria itu sekitar 30 derajat dan ternyata di 30 derajat itu penguapan bisa terjadi loh. Oke, selamat mencoba ya dengan percobaan berikutnya. Dadah.